Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga malam hari ini suasana hatimu cukup ceria untuk mendengarkan tips dan triks tentang berbagai masalah seluk-beluk dunia perhafidhan. Pada kali ini aku bakal share ke kalian tentang tema yang pastinya sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang penghafal Al-Quran. Anyway guys, udah pada murojaah berapa juz hari ini? Udah nambah perbaikan ayat berapa lembar hari ini? Jangan capek-capek murojaah ya. Harus banget semangat. Kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Aku ingat quotes legend dari ibu nyai Hajah Khairin Nida Al-Hafizah. Semoga kesehatan selalu terlimpah untuk beliau. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Furqon Kudus, tempat di mana dulu aku belajar banyak hal dan menghatamkan hafalan Quran aku. Jadi beliau berkata, jadikanlah Al-Quranmu selancar Al-Fatihahmu. Wadaw, pasti pusing banget kan? Susah kali itu, tantangan banget. Yuk, bisa yuk kita bareng-bareng semangat, karena kita cuma punya sedikit waktu untuk mencapai quote legend tersebut. Karena kenapa sih harus cepet-cepet? Ya karena kematian adalah misteri. Kita harus cepet-cepet merealisasikan Quranku selancar Al-Fatihahku secepat mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah menyegerakan kita untuk segera lancar dan terjaga hafalannya hingga akhir hayat. Amin. Di sini ada yang suka sambat ngajinya jelek, ngeluh burik ngajinya, gak ada lancar-lancarnya. Yang sabar ya, kayaknya ini tuh problem semua umat perbucinan Quran deh. Nobody's perfect. Mau serajin apa seorang bahafal, pasti ada aja part-part ayat yang bikin dahi berkerut, pening kepala, dan ingin menikah saja. Bercanda ya. Karena biasanya teman-teman aku kalau lagi frustasi, gak bisa-bisa ngajinya, pasti mengeluh, ya Allah susahnya, jadi pengen nikah aja. Dan aku jadi ngayal gini, misal kalau orang udah menikah, dia pusing apakah mereka ingin menikah lagi? Coba deh yang udah menikah jawab pertanyaan penasaran aku ini. Dan lucunya memang ada beberapa temen yang seriusan menikah untuk menghentikan seluruh kepusingan ini. Kalau yang banyak murojaah aja masih suka ngeluh, gimana yang mereka pemalas? Semoga kalian gak mumet karena rajin murojaah ya, bukan karena berhenti ngaji. Paham gak? Jadi semoga kalian tuh gak mumet karena udah lancar, bukan karena udah gak mau ngaji lagi gitu. Pada podcast kali ini sangat relate dengan santri yang masih berproses atau para hafid yang sudah mengamalkan ilmunya di masyarakat, yaitu tentang bagaimana cara agar ngaji tampak lancar. Bagi seseorang yang menghafal, yang hafalannya masih anak baru banget, less experience, tentunya membutuhkan waktu untuk memperbagus hafalannya agar tidak lagi terbata-bata. Enggak kayak banyak mikir seperti itu. Karena semaan Quran dalam jumlah yang banyak, dalam juz yang misal kayak 10 juz atau sehari langsung sequran, itu kita membutuhkan ritme yang stabil dan tentunya harus enak didengar. Agar mbaknya yang nyimak atau orang-orang yang nyimak tuh gak capek dengar kita, oke? Jadi apa sih yang mesti kamu persiapin untuk ngajinya tampak terdengar lancar? Hal pertama yang perlu kamu persiapkan adalah good looking. Aku seriusan, aku gak bercanda. Setidaknya sebelum kita berperang, orang udah wow dulu sama penampilan kita. Jangan sampai orang endingnya berpikir udah jelek, ngajinya kacau pula. Karena orang good looking selalu diberikan privilege lebih. Mbaknya cantik, maklum lah masih tahap belajar dia mah.
Ini tuh common case di kehidupan kita sehari-hari. Kaum good looking selalu dapat pemakluman lebih ya kan. Cek saja warung-warung, toko-toko atau usaha apapun yang penjualnya cantik atau penumpang cantik atau bu guru cantik atau apapun yang mereka tuh good looking, pasti banyak banget fansnya, banyak banget pengunjungnya, banyak banget penumpangnya, seperti itu. Jadi at least kamu harus mandi, berpakaian rapi dan tentunya wangi. Masalah semaannya lancar atau ambiar, kita pikir lagi nanti solusinya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri sebelum semaan. Ini harus banget dilakuin, karena dengan mempersiapkan diri tentunya kamu lebih siap ketika terjadi khilafan. Kamu gak akan cengok dan gak tahu arah jalan pulang gitu loh. Kamu bakal kayak oh iya habis ini, karena kamu udah persiapin. Jangan lupa berdoa dulu, diniatkan ngaji karena Allah, terserah Allah bagaimana nanti semaan ini akan berlangsung. Setidaknya kita udah berusaha memberikan yang terbaik. Ketika tidak sesuai harapan, kita tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Biasanya kalau nggak lancar itu kan suka sebel sama diri sendiri gitu ya, ngerasa ya Allah aku kok gini banget gitu. Nggak apa-apa, belum lancar, besok deres lagi. Semoga Allah mempermudah kita untuk menjaga hafalan Quran kita. Yang ketiga adalah membaca dengan bacaan yang tartil, bacaannya yang tenang gitu. Sebagai kaum hafid yang masih amatir, akan lebih baik jika kita mengaji dengan ritme pelan, stabil, penuhin kewajiban bertajwid, harus sesuai makharijul hurufnya. Karena dengan ritme pelan, otakmu akan tenang dalam memproses ayat apa selanjutnya. Menurut pengampatanku yang tinggal di tempat mayoritas hafidnya ngajinya cepat, mereka cenderung benar-benar lupa ayat ketika khilaf. Lagian mau kemana sih cepet-cepet, dibawa enjoy kayak ke pantai aja ya kan? Karena mood kamu akan terasa jauh lebih baik ketika ngajimu terdengar lancar. Rasanya pasti puas banget. Aku tahu rasanya menyebalkan ketika ngaji gak lancar, mana diingetin mulu, bikin mood hancur dan ikutan ngehancurin performa di jus-jus selanjutnya. Jadi usahain mood kamu stabil, harus selalu bagus ya. Kita bisa dapat mood bagus dengan melafalkan Al-Quran dengan merdu. Terserah kalian bagaimana definisi merdu menurut kamu. Itu kan relatif banget. Yang jelas kalau suaramu terdengar oke di telingamu, anggap saja itu sudah merdu ya kan. Tips yang terakhir adalah waqaf di tempat yang unik. Ini rahasia aku banget, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Pernah gak sih kalian ngaji di depan umum, seperti kayak di jamiah, perkumpulan ibu-ibu, masjid, musola, atau acara apapun, atau bahkan komunitas sesama penghafal Al-Quran. Nah, kalau penyimaknya banyak, namun pembacanya cuma satu orang, pasti kan nervous banget. Mana lagi tarik nafas, udah diingetin ayatnya, diem sejenak, nenangin tenggorokan juga diingetin, kan jadi panik ya. Mohon maaf, aku ini tipe panikan waktu disimak banyak orang. Tapi kalau yang nyimak cuma satu atau dua orang, aku jauh ngerasa lebih tenang. Karena kalau orang banyak ngingetinnya kan rame-rame, Masya Allah rasanya kayak pada unjuk rasa, kayak pada demo gitu. Kan takut ya. Makanya aku sering wakaf di tengah ayat. Jadi aku bisa bebas ngambil nafas karena orang-orang tidak menduga aku bakal berhenti di situ. Jadi selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat dan semoga ngefek untuk menjadikan hafalanmu terdengar lancar. Meskipun pada malam sebelumnya kamu udah bener-bener mati-matian, aduh ini susah banget ayatnya, tapi semoga bener-bener bisa ngebantuin kamu. Selamat malam, semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.